situasi kondisi di Visipol, saya sebagai SKK sangat merasakan ya, ini sangat berpengaruh lah karena keadaan lingkungan Visipol ini menjadi sepi, tidak banyak pengunjung dan terbatas. Khususnya untuk mahasiswa yang ingin berkunjung atau tamu-tamu yang berkunjung itu harus mengisi data diri sesuai dengan protokol ya, yaitu harus mengecek suhu, memakai masker, dan mencuci tangan. Pas waktu pandemi mulai WFH awal di Visipol itu kan bulan Maret ya. Terus kayak yang biasanya setiap hari itu di kantor, jadinya kerjaan jadi di rumah. Nah, rumah saya tuh nggak siap buat kerja gitu ya. Nah, saya kira Bapak Ibu pendidik juga kemudian beradaptasi dengan caranya masing-masing, terutama untuk mengulik-ngulik bagaimana sih metode yang efektif untuk menyampaikan materi untuk kelas itu, baik secara sinkronus maupun asinkronus, namun juga tetap memperhatikan bagaimana sebenarnya mahasiswa kita juga mungkin masih mengalami kendala terkait akses internet dan juga lainnya. Pandemik ini juga membuka wawasan baru bagi kita selaku tim akademik dan kemahasiswaan bahwa pekerjaan administrasi akademik itu sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi baik dari fakultas ataupun universitas. Mengadopsi pembelajaran daring bukanlah merupakan sebuah learning adaptive method untuk COVID-19 saja. Tapi justru COVID membuat kita semakin cepat untuk melangkah menuju perubahan yang sistematik ini. Dan bersyukur Visipol telah memulai langkah inovatif dan memulai proses pembelajaran yang merdeka jauh sebelum COVID-19 ini melanda. Perubahan aktivitas-aktivitas yang terjadi karena pandemi memaksa fakultas untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang berimplikasi pada perubahan penggunaan keuangan. Kondisi pandemi memaksa fakultas untuk mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung pembelajaran daring, mendukung aktivitas dan kerja sivitas akademika secara daring. Nah, harapan kami ke depannya kita tetap bisa menggunakan teknologi informasi untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagai produsen ilmu pengetahuan, perguruan tinggi diharapkan untuk menghasilkan analisis dalam memahami situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Di samping itu, perguruan tinggi juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih saran kepada pengambil kebijakan berdasarkan fakta, data yang kemudian juga akurat untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat, baik dalam hal mitigasi, penanganan, maupun proses pemulihannya nanti. Dalam konteks tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada mengambil peran dan berkontribusi dalam menghasilkan pengetahuan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang setidaknya diwujudkan dalam 2 penerbitan buku. Selama mengikuti perkuliahan online ini, emang vibes-nya beda ya kayak offline, tapi karena didukung oleh dosen yang interaktif dan teman-teman yang antusias, membuatku menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Harapannya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berinteraksi langsung dalam pembelajaran. Perkuliahan secara daring ini dapat kita lakukan secara fleksibel di mana saja. Akan tetapi, kuliah secara daring ini membuat kita tidak dapat berinteraksi sosial secara langsung bersama rekan mahasiswa di kampus yang menyebabkan aktivitas kuliah ini terasa sangat menjemukan. Menurut aku kuliah daring tuh ada suka dukanya sih. Jadi kalau sukanya tuh mungkin durasi kuliahnya jadi berkurang ya. Yang tadinya bisa 2 jam, sekarang cuma 1 jam. Tapi mungkin lebih banyak dukanya sih. Jadi kalau dukanya tuh interaksi sama teman kuliah tuh berkurang karena mereka juga sibuk, terus keberadaan secara langsungnya juga nggak ada, terus juga lebih berat sih karena tugasnya lebih banyak
karena juga untuk memenuhi nilai, jadi tugasnya mungkin lebih banyak. Dan juga beda aja rasa kuliah langsung sama kuliah online gitu. Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan baru bagi kita di dunia pendidikan tinggi untuk segera mengadaptasi model pembelajaran berbasis daring atau online. Kami mempersiapkan dari sisi dosen dan mahasiswa terkait dengan keterampilan-keterampilan baru, pengetahuan baru untuk bisa mengadaptasi sistem pembelajaran online. Yang kedua, kami juga memfasilitasi para dosen untuk mempersiapkan sebaik mungkin digital content atau konten-konten pembelajaran digital yang akan memperkuat sistem pembelajaran online yang kita miliki. Perubahan besar sistem pendidikan tinggi banyak dimulai pada tahun ini. Kami para dosen dan tenaga kependidikan telah melakukan banyak penyesuaian dan adaptasi yang tentu tidak mudah. Mahasiswa yang biasa bertatap muka canda tawa kini harus terbiasa dengan sistem kuliah daring. Namun perlu disadari bahwa pendidikan bukan cuma sekedar mencari ijazah. Pendidikan adalah bagaimana memperluas wawasan dan memperdalam ilmu kehidupan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semuanya kembali normal. Tetap semangat, jangan biarkan pandemi menghalangi mimpi.